Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai penyelesaian tugas Deret Taylor dan Maclaurin. Ya. Nah, deretnya bentuknya seperti ini, fx sama dengan fx0 ditambah x min x0 dibagi 1 faktorial dikali turunannya, dan seterusnya seperti yang kalian bisa lihat. Untuk deret Taylor, x0-nya ini bisa angka berapa saja. Akan tetapi kalau deret Maclaurin, x0-nya biasanya pasti 0. Oke, sehingga deret Maclaurin biasanya disebut sebagai deret Taylor standar. Ada 3 deret dalam persamaan ini, seperti yang saya katakan sebelumnya di pembahasan mengenai bagaimana caranya mengubah suatu persamaan menjadi loop. Kita membutuhkan deret dari persamaan tersebut, karena ketika dia diulang, dia pasti mengikuti sebuah urutan deret atau iterasi yang teratur. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 deret di dalam persamaan ini. Deret pertama yaitu deret 1, 2, 3 yang berwarna ungu. Ini pangkat-pangkatnya ya. Kalau pangkatnya 1 biasanya tidak ditulis, kemudian 2 dan seterusnya sampai M. Berikutnya ini ada deret faktorialnya. Yang pertama 1 faktorial, berikutnya 2 faktorial, M faktorial, dan seterusnya. Ini warna biru tua. Yang terakhir ada deret turunan. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan ke M, dan seterusnya. Dari sini kita harus tentukan dulu. Sebelum kita membuat loop, kita harus tentukan mana deret yang paling sederhana. Kalau kita lihat di sini paling sederhana kan ini kan ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, karena tidak ada perumusan apa-apa, kalian tidak perlu proses untuk membuatnya, dan ini sangat mudah untuk diaplikasikan. Jadi melihat bahwa deret pertama ini yang paling sederhana, maka inilah yang kita akan jadikan I. I ini dia berada pada step pertama yaitu 1 sampai seterusnya sampai orde terakhir yang kita inginkan sebelum kita potong. Kalau misalnya kalian menginginkan sampai orde kelima hitungannya, buatlah M ini menjadi 5 atau 6 tergantung dari nanti kodenya. Kemudian yang berikutnya untuk faktorial itu dirumuskan sesuai dengan deret yang pertama. Untuk turunannya juga nanti akan dirumuskan sebagai deret yang pertama, sehingga ini dikatakan sebagai FI. Oke. Nah, untuk deret faktorial, kita bisa gunakan modul math. Ini dengan sederhana, yaitu math.faktorial ini akan menghasilkan nilai faktorial dari 1, 2, dan 3. Kemudian untuk turunan, ini karena rumusnya beda-beda, jadi kita harus menyesuaikan dengan persamaan yang dipakai pada tugasnya. Untuk tugas kali ini, persamaan yang dipakai itu yang pertama adalah sin X, berikutnya eksponensial X, dan seterusnya, dan X plus 1 sebenarnya ini soalnya. Di antara tiga rumusan ini, yang paling sederhana, saya urut dari yang paling sederhana agar kita lebih gampang untuk memahami. Yang pertama saya akan bahas mengenai eksponensial X. Yang berikutnya akan saya bahas mengenai ln X plus 1. Berikutnya, terakhir saya akan bahas mengenai sin X. Yang pertama untuk eksponensial X, kita harus ketahui dulu turunan eksponensial X pertama itu apa, turunan eksponensial X kedua itu apa, dan kebetulan eksponensial ini turunannya adalah eksponensial X. Sehingga sangatlah sederhana. Ini hasilnya eksponensial X, turunan kedua juga eksponensial X, turunan ketiga juga eksponensial X, begitu pula seterusnya. Sehingga ini adalah nilai tetap. Jadi fungsinya kita langsung gunakan eksponensial X. Nah, untuk codingnya, karena eksponensial X ini isinya tetap, jadi coding yang pertama kita harus import math untuk faktorial yang tadi, karena kita pasti FI yang pertama itu adalah faktorialnya. Kelihatan di sini. Ini adalah math faktorial I. Di bagian kanan ya, di bagian kanan lihat kursor, ini ada math faktorial I. Ini berasal dari modul sini. Oke, jadi FI yang pertama kita sudah dapatkan.
Kemudian untuk runtutannya ini dari 1 sampai orde yang kita inginkan ditambah 1. Karena di dalam Python angka terakhir dari range ini tidak dihitung biasanya. Dia biasanya tidak akan mengeksekusi angka yang terakhir atau iterasi yang terakhir. Kemudian untuk X sama dengan 1, ini karena dari soal kita mau mencari eksponensial pangkat 1, eksponensial X di mana X-nya pangkat 1. Kemudian eksponensi X0 itu adalah 0, ini juga dari soal, sehingga kita tinggal tentukan. Untuk true value ini sederhana, kita tinggal gunakan eksponensial X, eksponensial 1, maka akan kita hasilkan 2,718 sekian 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 sekian. Oke, untuk turunannya, karena rumus dari deret Taylor yang tadi adalah yang di sini, kita lihat yang pertama, ini fx0, f turunan x0, turunan kedua fx0 dan seterusnya. Sehingga di sini kita langsung gunakan turunan dari x0. Jadi turunan dari eksponensial x adalah eksponensial x, sehingga kita langsung pakai 1 di sini. Karena eksponensial 0 sama dengan 1, sehingga ini akan menjadi angka tetap yang akan dimasukkan ke sini. Bisa kalian lihat, div x ini akan masuk ke sini. Lihat kursornya. Oke. Nah, yang kita perlukan sekarang adalah orde. Kalian mau orde ke berapa? Di sini saya buat untuk sebagai dinamis ya. Jadi user langsung menginput orde berapa yang dia inginkan. Jadi ketik print, ketik orde Taylor, deret Taylor yang digunakan, ini adalah kata yang akan dilihat oleh user. Kemudian untuk orde kita ambil input dari ini, dari yang dimasukkan oleh user. Jika user menginginkan 5, maka orde di sini akan 5 dan seterusnya. Untuk nilai yang pertama itu adalah fx0. Bisa kalian lihat di rumusnya lagi. Jadi fx0 ini adalah 1, eksponensial 0. Sehingga Taylor results itu selalu div eksponensial. Oke, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi range I itu adalah 1 sampai orde plus 1. Kemudian untuk per ordenya kita masukkan nilai, karena tadi orde yang 0, orde ke 0 ini udah masuk ke sini, jadi kita langsung masuk ke orde 1, di mana langsung turunan pertama. Sini x min x0 kalikan I, karena I-nya kan yang pertama 1, dikalikan div EX, karena nilai turunannya pasti akan selalu sama, kemudian dibagi dengan math faktorial dari I. Ini per orde, jadi ini orde pertama I-nya akan 1, di sini juga 1, orde kedua ini akan 2, di sini juga 2, orde ketiga di sini 3, di sini juga 3, tapi div EX-nya tetap, karena eksponensial X kalian turunkan berapa kali pun nilainya tetap. Oke, barulah kemudian ditambahkan. Jadi dari Taylor result yang tadi, yang pertama F0, kalau ini ada, ini akan ditambahkan ke per orde. Nanti setelah dia menghitung lagi orde kedua, dia akan tambahkan lagi. Nah, itu barulah masukkan kemudian true errornya berapa. Silakan tambahkan error-error lainnya, karena saya meminta 4 error kalau tidak salah untuk dihitung di sini. Tapi saya hanya memberi contoh untuk true errornya aja. Setelah selesai, misalnya hitungan selesai, barulah kita mau lihat hasil hitungannya dengan print. Jadi di sini sih saya bikinnya hasil perhitungan eksponensial X menggunakan deret Taylor orde kesekian sesuai dengan orde user adalah sekian 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 sekian. Dia akan menunjukkan Taylor results yang terakhir. Oke. Yang berikutnya adalah ln X plus 1. Ln X plus 1 ini memiliki pola tersendiri. Jadi turunan pertamanya adalah 1 per X plus 1 pangkat 1. Turunan keduanya adalah min 1 dikalikan 1 yang tadi, X plus 1 pangkat 2 per X pangkat 2. Kemudian dikalikan lagi per X plus 1 pangkat 3 dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat ada 2 deret. Yang pertama deret pangkat. Pangkatnya selalu dikurangi 1. Ini sesuai dengan ya konsep diferensial yang sering kita pakai ya. Kemudian untuk indeks, di sini indeks itu selalu indeks sebelum dikali dengan
pangkat sebelum. Ini bisa kita rumuskan menjadi deret. Oke. Jadi ini juga indeks sebelum, karena min 1 kali 1 min 1 dikalikan dengan pangkat sebelum min 2 dan seterusnya. Nah, ini saya bilang cari aja sendiri, kalian pikirlah sendiri ini deretnya. Kan ini tinggal kalian ambil kan yang mana yang sederhana. Kemudian langsung kita masuk ke coding. Untuk ini, karena faktorial seperti biasa, kita perlu math, kemudian x-nya diawali dengan 1, x0 sama dengan 0. Ini tinggal saya masukkan, ini salah ya, bukan len 1 tapi len 2 saya pakainya, karena len x plus 1. Jadi nilai aslinya harusnya 0,69 sekian. Kemudian untuk x0 sama dengan 0, jadi len 0 plus 1 nanti akan menjadi Taylor results yang pertama. Ini karena dia harus kita ambil sebagai len 0 plus 1. Di sini mungkin agak pusing karena di sini dia pakai log. Jadi log ini kalau misalnya di Python log adalah len. Kalau kalian pakai log 10 itu barulah log yang biasa kalian gunakan di matematika. Ini seperti biasa input kita minta order dari user. Kemudian kita buat di sini saya buat dua variabel, yaitu pangkat dan indeks. Pangkat dan indeks ini mengikuti ini pangkat, ini indeks. Oke. Karena saya menginginkan nanti hasil turunannya itu langsung dirumuskan di sini. Oke. Seperti yang kita ketahui, pangkat itu akan selalu dikurangi 1, makanya di akhir sini dia pangkat selalu dikurangi 1. Kemudian indeks selalu indeks sebelumnya dikalikan pangkat sebelumnya. Oke, ini masih pangkat sebelumnya ya, pangkatnya belum diubah. Kalau ini barulah pangkat yang baru, karena ini diubah menjadi pangkat yang baru. Indeks ini diubah jadi indeks yang baru, di mana pangkat awal dan indeks awal itu ada di sini dulu. Jadi ketika sudah masuk for, kalau ini misalnya sudah diselesaikan, indeks dan pangkat yang dihitung saat ini akan menjadi indeks dan pangkat sebelum pada hitungan berikutnya atau iterasi berikutnya. Oke, true fx sekian, Taylor results ini adalah nilai fx 0-nya. Kemudian pangkat kita tentukan min 1, ini udah yang pertama, pangkat yang pertama, yaitu pada orde 1, kemudian indeks pada orde 1 itu 1. Ini kita langsung masuk ke sini. Div len ini adalah indeks. Jadi indeks yang pertama tadi dikalikan x0 plus 1 dikalikan pangkatnya. Dipangkatkan pangkatnya. Oke, kemudian per ordenya kita masih tetap masukkan rumus yang sama, div len yang seperti rumus deret Taylor yang tadi. Kemudian deret Taylor results-nya kita tambahkan per order. Dan dimasukkan error. Yang beda hanya di sini, indeksnya, indeks lama kita ganti menjadi indeks baru, sehingga pada hitungan berikutnya indeks inilah yang dipakai. Setelah itu kita tinggal print hasilnya. Untuk sin X ini agak berbeda karena sin X ini dia memiliki pola. Sin X diturunkan menjadi cos X diturunkan menjadi min sin X diturunkan menjadi min cos X, kemudian kembali lagi ke sin X. Jadi dia merupakan turunan yang berbentuk siklus. Karena dia bentuknya siklus, kita akan membuat dia sebagai list dengan periode 4 dan menggunakan modulus. Bentuknya seperti apa? Nanti kita akan memiliki sebuah list yang memiliki 4 anggota. Anggota pertama adalah sin X yang pertama, di mana ketika dia berada pada kelipatan 4. Artinya, turunan ke 0 adalah sin X. Kita tambah 4, berarti turunan keempat berarti sin X kembali lagi. Turunan ke-8 itu kembali lagi sin X, kemudian turunan ke-12 juga sin X. Kemudian turunan pertama adalah cos X, 1 ditambah 4 menjadi 5, maka turunan ke-5 ini cos X lagi, muncul cos X lagi. Dan turunan berikutnya yaitu turunan ke-9 itu juga kembali cos X. Begitu juga dengan min sin X dan min cos X. Dengan menggunakan modulus kita bisa mengambil hasil bagi dari periode 4 ini, sehingga kita bisa tahu indeks keberapa yang akan dipanggil untuk menentukan hasil dari perhitungan. Bentuknya seperti apa? Kita lihat di sini. Saya punya di sini mysin sama dengan 0,000, ini karena belum saya isi. Oke. Yang pertama yaitu mysin ke 0
Yang saya bilang tadi, semua yang habis dibagi 4, kelipatan 4, 0, 4, 8, 12, 16, dan seterusnya akan dihitung menggunakan sin. Jadi di sini net sin X0, kemudian yang sisa hasil bagi 1 adalah cos, sisa hasil bagi 2 itu adalah min sin, dan sisa hasil bagi 3 min cos. Oke, kita isi, jadi ini 0 ini digantikan oleh hasilnya ini, 0 ini juga digantikan oleh hasil ini, 0 ini juga digantikan oleh hasil ini. Order di input seperti biasa. Kemudian untuk Taylor results yang F yang pertama, F X0-nya yaitu sin X0 itu langsung dimasukkan ke sini sebagai order ke 0. Ini yang nantinya akan ditambahkan di sini terus. Kemudian di sini kita bisa lihat per order ini masih biasa. Yang berbeda adalah di sini. My sin I persen 4. Ini mencari modulus dari I. Jadi yang pertama itu adalah I1. Jadi 1 modulus 4 itu hasilnya 1. Maka ketika hasilnya 1, dia akan memanggil cos. Maka X0 akan dihitung sebagai cos X0. Nah, setelah ini perhitungan ini selesai, kemudian kembali ke perhitungan berikutnya, kedua, dia akan mendapat I sama dengan 2, maka 2 persen 4, ini hasilnya 2, dia akan mengambil nilai dari math cos X0. Begitu seterusnya sampai order yang diinginkan habis. Setelah order yang diinginkan habis, maka Taylor result akan dimunculkan seperti biasa. Nah, jika masih ada yang perlu ditanyakan dari penjelasan sini, silahkan masuk ke kolom komentar. Terima kasih.